Jadi kalau itu kain kita bentangin tuh jauh-jauh tuh dari Banda Aceh, ya kan? Nah itu ujungnya bakal sampai ke Pulau Sumba NTT gitu loh. Jadi ceritanya pasca Perang Dunia Kedua, penjajahan Inggris di negeri Sarulkan dan Kajol itu pada tahun 1946 telah menyebabkan krisis pangan di India. Tahu situasi ini, Perdana Menteri Sahril langsung menawarkan bantuan beras untuk India. Tawaran ini disampaikan Sahril lewat PRS Mani, nama orang ini ya. Jadi si PRS Mani ini waktu itu kerja di Free Affairs of India, semacam koran internasionalnya India gitu deh. Jelas dong bro and sis. Tujuan Sahril bukan cuma soal kemanusiaan, tapi juga menarik simpati dunia internasional untuk Indonesia. Ini bukan narsis ya, tapi suatu upaya agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara-negara internasional. Nah, Sahril berhasil. Seketika tawaran Sahril itu langsung jadi isu internasional. Soalnya waktu itu beras memang lagi jadi komoditas langka yang lagi diperebutkan di Asia. Katanya Rosian Anwar, wartawan senior kita itu, dalam buku Mengenang Sahril, rencana Sahril ini langsung ditolak mentah-mentah sama Belanda. Loh, apa hubungannya? Jadi waktu itu kan Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam rangka menggencet Indonesia, menekan Indonesia itu, Belanda kemudian membuat blokade ekonomi untuk Indonesia. Jadi negara-negara yang terkait dengan Belanda itu dia larang itu buat hubungan ekonomi dengan Indonesia. Lalu dibikin isu lah kalau Indonesia itu lagi krisis ekonomi, lagi krisis pangan, dan nggak mungkin ada negara yang mau mengakui Indonesia. Nah, modus-modus ini, model dusta ini, yang dipakai Belanda buat bilang kalau Soekarno, Hatta, Sahril itu kan nggak becus memimpin Indonesia. Indonesia ini merdeka tapi rakyatnya malah makin sengsara gitu loh. Nah, tapi nyatanya India yang rakyatnya lagi kelaparan itu langsung mendukung. Dan Inggris sebagai bekas penjajah India itu, negeri James Bond ini, merasa punya kewajiban moral juga buat mendukung India tadi. Makanya Inggris kemudian memberi bantuan batu bara buat kapal yang dari India itu menjemput beras ke Indonesia. Gara-gara dukungan Inggris ini, otomatis Belanda langsung gigit jari lah. Bete dia bro and sis. Pertanyaannya, apa Indonesia bisa? Waktu itu kan kita belum setahun merdeka ya. Birokrasi kita masih ya cakar-cakar lah, masih belajar lah semuanya kan. Tapi di situ pula lah nilai sejarahnya. Nah, kisah ini tercatat nih dalam sejarah diplomasi Republik Indonesia dari masa ke masa, periode 1945 sampai 1950, diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri. Disinilah kekuatan kita sebagai sebuah bangsa lagi diuji. Rencana Sahril ini kemudian didukung habis-habisan. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Kementerian Penerangan, ada para pejabat lokal di daerah, dan tentu saja para petani gitu loh. Terus beras itu diangkat tuh pakai kereta api di Santero Jawa kan, dibawa. Akhirnya rencana itu ya sukses. Indonesia bisa ngasih bantuan sekitar 500.000 ton beras kepada India. Dijalankannya itu sekitar 20 Agustus 1946 lah. 500.000 ton beras. Kalau kita hitung dengan nilai hari ini, itu sekitar 5 triliun rupiah. Jadi bro and sis, itu jelas bantuan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saking suksesnya rencana Sahril tadi, sampai kemudian sempat juga dibikin lagunya tuh, judulnya Padi untuk India, direkam sama Ahmad Ali. Kayak gini lagunya nih. Padi untuk India, janji dari pemerintah Indonesia.
Sorry nggak bagus suara gue. Dengerin sendiri aja lah ya. Nah, India sangat berterima kasih atas bantuan itu. Sebagai balasan, India kemudian mengirimkan 5 juta yard kain. Itu kira-kira setara kayak 4.572 km lah panjangnya. Jadi kalau itu kain kita bentangin tuh jauh-jauh tuh dari Banda Aceh, ya kan? Nah itu ujungnya bakal sampai ke Pulau Sumba NTT gitu loh. Kalau naik mobil tuh kita gaspol ya kira-kira 5-6 hari lah perjalanan. Jadi panjang banget itu kain yang dikasih sama India kan. Terus selain itu India juga ngasih kita bantuan obat-obatan, alat-alat pertanian gitu kan. Lalu kemudian India juga kian simpati lah dengan perjuangan kita dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam mencari dukungan dunia internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Maka India kemudian melarang sejumlah pesawat serta kapal Belanda yang mau singgah di India. Puncaknya pada 2 September 1946, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru membalas kebaikan Indonesia itu dengan memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara resmi dari India. Jadi bener kan? Kalau kita nolong sesama, Tuhan pasti menolong kita juga. Cie, pesan moral nih. Oke, sekian dari saya, Bro and Sis. Salam malang-alang.